Puji Tuhan, pada minggu ini kita akan memperingati hari kematian dan minggu depan hari kebangkitan Kristus. Hari Jumat nanti tanggal 15 kita akan memperingati Jumat Agung, Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya saya sudah sampaikan, saya sedang berbicara tentang teologi salib yang saya beri judul pada hari ini, bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari teologi salib yang secara spesifik menyangkut bilur-bilur Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan tidak ada keselamatan tanpa kematian anak Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada keselamatan tanpa kematian anak Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada gereja sampai adanya salib. Gereja sejati selalu merupakan sebuah komunitas salib yang bergantung pada bilur-bilur atau luka-luka Tuhan Yesus. Mungkin selama ini saudara jadi Kristen, membaca Alkitab dan sering mendengar lagu bilurnya sungguh heran. Tetapi saudara tidak mengerti apa maksudnya bilur itu. Karena itu kata yang jarang digunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yang biasa kita gunakan adalah luka. Nah, sebenarnya bilur itu adalah luka, saudara. Kalau dalam bentuk jamak, bilur-bilur berarti luka-luka. Dalam bahasa Inggris bisa wounds, bisa stripes. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilur itu lebih kepada luka pada kulit dan biasanya menunjuk pada bekas kena cambuk. Jadi secara prinsip bilur itu adalah luka, dan memang lebih kepada arah luka kena cambuk, saudara. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang bilur Yesus, kita sedang membicarakan luka-luka yang ada pada tubuh Tuhan Yesus. Tentu secara spesifik lebih kepada luka kena cambuk. Walaupun semua luka itu bisa saja kita kategorikan sebagai bilur-bilur Kristus. Jadi ketika kita belajar tentang bilur-bilur, maka sebenarnya kita sedang mencoba menghayati, merenungkan apa kaitannya luka-luka yang ada pada tubuh Tuhan Yesus saat penyalibannya, saat dia diseret ke atas kayu salib sampai penyalibannya. Apa yang menjadi kaitannya untuk hidup kita? Mengapa dia harus begitu luka-luka? Mengapa dia harus begitu berdarah-darah untuk keselamatan umat manusia? Tentu semua itu ada maknanya, saudara, ada pengertiannya. Dalam hal ini saya mau katakan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus erat kaitannya dengan kita sebagai gereja Tuhan. Bisa di next. Dan kita adalah mempelai Kristus. Nah, saudara mulai bingung nih, apa maksudnya luka-luka dengan mempelai? Ya kan? Bilur-bilur Tuhan Yesus itu berkaitan erat dengan cinta kita sebagai mempelainya. Nah, ini saudara sudah mulai, kalau saudara suka mikir nih, mulai berusaha nih, maksudnya apa ya? Kenapa luka-luka yang ada pada Tuhan Yesus, yang kalau kita nonton misalnya satu film yang cukup terkenal, Passion of Christ, kita melihat mengapa dia harus begitu menderitanya, dicambuk, didera, harus menyeret salib sampai di Golgota, dia harus dipaku dan digantung, dikenakan mahkota duri, bahkan ditusuk lambungnya. Semua itu menimbulkan bilur-bilur, luka-luka. Dan ternyata itu erat kaitannya dengan kita sebagai gereja, dengan kita sebagai mempelainya, dan dengan cinta kita kepada sang mempelai itu. Cinta kita sebagai mempelai yang diibaratkan mempelai wanita ini, saudara. Sebelumnya saya ingin mau kasih tahu bahwa
karena siksaan yang ditanggungnya, tentu ada banyak luka pada Tuhan Yesus. Namun setidaknya ada 4 jenis luka yang paling bisa kita lihat saat kita nonton filmnya atau saat kita membaca teks-teks Alkitab. Yang pertama, luka karena cambukan, dan itu merujuk bilur-bilur yang paling utama. Luka karena cambukan, itu bilur-bilur, saudara. Dan cambukan Romawi itu sangat mengerikan. Saudara bisa googling, ini zaman now. Saudara googling aja luka cambukan di zaman Tuhan Yesus, itu betapa mengerikannya, saudara. Satu mata cambuk itu punya beberapa mata pisau, begitu dia dicambuk itu nancap, ditarik, itu menimbulkan goresan-goresan, saudara, dan ada daging yang tercabik dan darah yang mulai mengucur. Itu luka karena cambukan. Lalu kita lihat ada bilur atau luka karena tusukan paku, baik di tangan maupun di kaki. Juga ada luka di kepala karena mahkota duri, karena duri itu tajam, begitu dikenakan di kepala itu menghasilkan bilur-bilur Yesus, saudara. Dan bilur yang terakhir adalah bilur karena tusukan tombak, karena begitu tombak ditusuk di sekitar lambungnya sini, dia kemudian menimbulkan goresan terbuka, menganga, yang menjadi bilur-bilur Yesus. Dan saya mau kasih tahu, firman Tuhan ajarkan bahwa semua luka yang ada pada Tuhan Yesus digambarkan menyembuhkan kita. Bukan hanya darah Yesus yang digambarkan sebagai penebus dosa kita, sebagai alat menghapus dosa kita, menyembuhkan kita, tetapi ternyata luka-luka pada Tuhan Yesus, bilur-bilurnya itu juga menyembuhkan kita. Nah, sekarang saya mau kaitkan dengan gereja. Kita tahu bersama bahwa gereja lahir pada peristiwa Pentakosta, amin, pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 itu. Namun sekarang saya mau ajak kita untuk melihat lebih ke belakang lagi, bahwa gereja itu lahir pada salib Kristus. Apa yang saya maksudkan? Tentu saya tidak sedang menyangkal bahwa gereja lahir pada peristiwa Pentakosta, ditabiskannya gereja saat itu oleh pencurahan Roh Kudus. Saya tidak sedang menyangkali itu. Saya hanya ingin melengkapi perspektif kita lebih jauh ke belakang lagi, bahwa gereja sesungguhnya telah lahir di salib. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 21, firman Tuhan katakan gini, kita baca yuk, yang hadir di sini yang bisa jangkau matanya, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, jadi ketika Adam itu ada di Taman Eden, dia tidur, lalu Tuhan Allah membelah bagian dekat sini nih, di daerah samping sini, entah kiri atau kanan, tidak dicatat dengan jelas, saudara. Tetapi kemudian itu dibelah, ditimbulkan bilur, ditimbulkan luka, kemudian diambil salah satu rusuknya. Nah, lalu kemudian itu ditutup lagi dengan daging, sehingga ya lukanya tutup lagi tentunya. Jadi kalau Adam bangun, dia nggak lihat, kenapa saya tidur tiba-tiba ada goresan. Saudara pernah tidur malam-malam mulus, begitu bangun pagi lihat udah ada goresan, ternyata waktu malam saudara garuk gitu. ada goresan, saudara, ya. Mungkin karena nyamuk, kalau saudara pukul terus garuk-garuk, kita ada goresan. Jadi Adam tidak seperti itu, tentunya langsung ditutup lagi. Tetapi ada sesuatu yang kita bisa dapatkan di situ. Ada sesuatu bilur, luka yang ditimbulkan untuk mengambil rusuk yang kemudian menjadi pasangan hidup, menjadi mempelai dari Adam. Dan kita melihat dalam Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Secara teologis ini bisa menunjuk Kristus sebagai Adam kedua harus dilukai lambungnya.
dilukai di bagian sisi dekat rusuknya ini untuk mengeluarkan darah dan air, untuk mengeluarkan mempelainya, saudara. Secara teologis bisa dimaknai begitu. Tetapi saya jelaskan dulu seperti ini. Menarik sekali, Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka atau bilur pada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Bisa di next. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya kan takut tuh. Siapa nih? Hantu kali. Nah, apalagi tembus tembok, tembus dinding. Dan untuk menunjukkan bahwa ini dirinya, maka dia menunjukkan bekas luka, bilur pada murid-muridnya setelah kebangkitannya itu. Bahkan kita tahu ada cerita di mana Thomas nggak percaya sebelum mencucukkan jarinya ke dalam bilur Yesus itu, ke dalam luka yang ada pada Tuhan Yesus. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 20. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi untuk menandakan bahwa ini adalah gurunya, ini adalah Kristus yang pernah mengajar mereka, dia harus menunjukkan luka, menunjukkan bilur di tangan dan di lambungnya. Ada sebuah pengertian teologis di situ, saudara. Ada sebuah makna bahwa penting luka Tuhan Yesus, penting bilur Tuhan Yesus bagi murid-murid yang kemudian menjadi nenek moyang dari gereja Tuhan. Kalau nenek moyang Israel 12 suku Israel, dan nenek moyang murid-murid, nenek moyang gereja adalah 12 murid Kristus yang kemudian menjadi Israel baru, gereja itu. Dalam Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Saat itu Thomas datang nih, terlambat ya. Waduh, ada apa nih? Ada apa nih? Apa berita terkini nih? Kemudian mereka bilang, kami melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sebelum aku mencucukkan jari itu ke bekas bilur-bilur Yesus itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mengapa hal ini dicatat, saudara? Ada sebuah makna yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Yohanes ini, bahwa erat kaitannya luka Tuhan Yesus dengan kita sebagai gereja Tuhan, dengan kita sebagai murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, lambungnya terbuka karena luka atau bilur itu, jiwanya keluar dari sana. Jiwa Tuhan Yesus yang kemudian digambarkan dengan darah dan air. Kita tahu nyawa manusia itu ada pada darahnya, itu ada di dalam perjanjian lama. Jadi ketika darah dan air itu mengalir keluar dari jiwanya, hendak menunjukkan secara makna ada sesuatu yang keluar dari sana. Dan sama seperti Tuhan membuka sisi Adam yang sedang tidur dan mengeluarkan calon istrinya, mengeluarkan rusuknya dari sisi. Sampai di sini kita melihat bahwa erat kaitannya bilur Tuhan Yesus dengan gereja Tuhan, dengan kita sebagai mempelainya, dengan kita yang memiliki cinta kepada sang mempelai pria itu. Dari sini saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara bahwa Kristus tidak ingin orang-orang mengasihinya karena mujizatnya. Kristus tidak ingin orang-orang mengasihinya karena mujizatnya, karena kemuliaannya, dan karena ingin mendapatkan sesuatu dari diri. Tetapi ia ingin orang-orang mencintainya karena ia lebih dahulu mencintai dan menderita bagi mereka. Dan bukti cinta, bukti ia menderita bagi mereka adalah bilur-bilur itu, saudara. Banyak orang mencintai Tuhan Yesus, atau mungkin ingin mencintai Tuhan Yesus, ingin mengasihi Tuhan Yesus,
ingin percaya kepada Tuhan Yesus kalau ia buat mujizat dengan dia. Memang ada banyak orang percaya karena mujizat, saudara. Tetapi sesungguhnya percaya yang diinginkan Tuhan bukan karena engkau mau mujizat, bukan karena engkau mau roti dari dirinya, bukan karena engkau mau daging dari dirinya, bukan karena engkau melihat kemuliaannya dan mau mendapat keuntungan dari dia. Tidak. Tetapi Kristus menderita supaya ia ingin mempelainya, mencintai dia dengan apa adanya, dengan sungguh-sungguh bahwa ia mau menderita bagi mereka. Untuk membuka pikiran saudara akan apa yang saya maksudkan ini, saya ajak kita baca Yesaya 53 ayat 1, 2, dan 3. Setelah saudara baca ini, dan saya akan terangkan, saudara akan mulai mengerti statement-statement sebelumnya yang saya telah sampaikan. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 1. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Mulai dari sini perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Ia tidak tampan. Mau nggak cari cowok yang nggak tampan, Iva? Kenapa dia mau sama Abed? Pasti salah satunya karena tampan, ya kan? Ya kan, Iva? Selain dia baik hati, gitu kan? Pasti ada tampan yang menurut Iva dia tampan untuk saya. Mungkin menurut orang lain, Abed mah biasa aja, gitu. Tapi menurut Iva dia tampan untuk saya, gitu kan? Bener nggak? Ya kan? Kenapa Resti ini, evangelis Resti ini susah-susah pilih cowok sampai sekarang? Karena baginya belum ada yang tampan di hatinya. Dari banyak cowok-cowok yang sudah PDKT sama dia, belum ada yang tampan. Paling tidak menurut versi Resti, entah itu tampan rohani atau tampan jasmani. Tetapi Tuhan dikatakan di sini, hamba yang menderita digambarkan itu, ia tidak tampan. Dan karena tidak tampan, dilanjutkan lagi, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Biasa kita suka lihat yang indah-indah, yang penuh kemuliaan. Ini kemuliaannya saat itu tidak nampak, karena semaraknya pun tidak ada. Ini hamba yang menderita, saudara. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kita nggak menginginkan dia karena tidak tampan. Ngapain saya mau sama orang yang tidak tampan? Nah, di sini saudara mulai melihat hubungannya dengan cinta kepada sang mempelai, cinta kepada orang yang terluka karena kita. 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Kita sampai tutup muka, saya nggak mau lihat dia, begitu buruk rupanya. Ngapain saya cinta sama dia? Ngapain saya berikan cinta kepada orang yang tidak tampan menurut saya? Karena saya penuh dengan dosa, mata saya tertutup dengan dosa. Ngapain saya percaya sama Yesus yang disalib pakai sempak itu? Sorry to say, saya hanya meneruskan apa yang biasa ada di media sosial, penghujat, pengejek Kristus itu, saudara. Karena apa? Karena dia melihat Yesus tidak tampan. Saya tidak mungkin mencintai, saya tidak mungkin menaruh hatiku, percayaku kepada sosok yang tidak tampan itu, yang penuh dengan luka. Bagaimana mungkin dia bisa selamatkan saya? Dia sendiri penuh dengan luka. Itu sebabnya saya katakan tadi, bilur Tuhan Yesus sangat erat kaitannya dengan kita sebagai gereja, dan gereja sebagai mempelainya, dan dengan cinta kita sebagai mempelainya. Saudara mulai terbuka pikirannya? Amin. Ia sangat dihina, nggak ada orang yang menginginkan dia. Ini gambaran dari penderitaan Kristus, saudara. Jadi Yesaya 53 jelas menunjukkan tidak ada seorang pun yang menginginkan dia. Dari sini kita belajar bagaimana seharusnya mencintai. Perhatikan statement-statement ini, saudara. Pertama,
Kita hanya benar-benar mencintai ketika kita mencintai tubuh Kristus yang hancur dan berdarah. Itulah teologi salib. Kita hanya benar-benar mencintai ketika kita mencintai tubuh Kristus yang hancur dan berdarah. Itu teologi salib. Itu sebabnya salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagaimana mungkin saya mencintai sosok yang terluka-luka? Bagaimana saya mungkin mencintai tubuh yang hancur dan berdarah-darah itu? Itu kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi bagi kita itu kekuatan. Dan kita tidak akan mungkin benar-benar bisa mencintai sampai kita bisa melihat tubuh Kristus yang hancur dan berdarah-darah. Mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita percaya karena Dia sanggup melakukan mujizat? Apakah kita percaya karena Dia sanggup memberikan kemuliaan kepada kita? Cinta seperti itu belum bisa dikatakan cinta sejati. Cinta sejati itu akan ditunjukkan ketika kita mencintai tubuh Kristus yang hancur dan berdarah karena kita. Saya perjelas lagi. Kalau kita nggak bisa mencintai Kristus yang memiliki luka, memiliki banyak bilur, kita nggak bisa mencintai dengan sesungguhnya. Itulah teologi salib. Kita nggak mungkin bisa mencintai Dia di dalam penderitaannya. Kita belum mencintai Dia dengan sesungguhnya, maksud saya, kalau kita belum mencintai Dia di dalam penderitaannya. Dan kalau Dia menderita, itu berarti kita juga harus menderita untuk Dia. Itu sebabnya cinta kita akan dibuktikan dengan kita mau menderita untuk Dia. Cinta yang tidak bisa mencintai apa yang dianggap menjijikan akan selalu menjadi cinta yang tidak lengkap. Perhatikan ini. Cinta yang tidak bisa mencintai apa yang dianggap menjijikan, seperti luka, seperti bilur-bilur tadi itu, akan selalu menjadi cinta yang tidak lengkap. Itu sebabnya ketika saudara menikah, pendeta akan membimbing saudara untuk mengucapkan janji nikah. Saya menikahi engkau dan tetap mencintai engkau, baik dalam susah, baik dalam kekurangan, baik dalam segala kelemahanmu, sampai maut memisahkan kita. Jadi mencintai itu bukan hanya mencintai kelebihannya, bukan hanya mencintai kemuliaannya, bukan karena Dia sanggup melakukan sesuatu untuk saya. By the way, itu mujizatnya maksudnya. Karena Abed bisa melakukan sesuatu untuk saya. Saya mencintai dia. Itu belum cinta sejati. Cinta sejati itu dibuktikan ketika engkau bisa mencintai kekurangannya, kelemahannya. Seperti lagu Once. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai apa? Kekuranganmu. Selanjutnya saya nggak tahu. Jadi mencintai itu harus cintai kekurangan juga. Dan saat kita mencintai kekurangannya, luka-luka yang ada di dalam pasangan kita, disitulah kita diajar untuk mencintai dengan benar. Itu teologi salib. Amin. Nah, makanya kita harus mengasihi musuh. Sebab musuh itu banyak luka-luka, yang tentu luka-luka negatif dalam hal ini. Kita harus mencintai dia. Kekurangannya banyak. Kita buat baik, dia buat jahat sama kita. Kita buat baik, dia gosipin kita di belakang. Kita mau buat baik, dia malah nusuk kita dari belakang. Itu kekurangan dia. Dan kita harus mencintai dia apa adanya. Itulah inti pengajaran Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sulit? Nah, itu level cinta teologi salib. Amin. Semua bilang level cinta teologi salib. Nah, kalau teologi yang lain beda level cintanya, saudara. Aku mau cintai kemuliaanmu, aku mau cintai kehebatanmu, kebesaranmu, ketampananmu,
kegantenganmu, bodimu yang kekar, perutmu yang six pack. Six pack. Kalau one pack aku nggak cinta lagi sama kamu. Itu nggak bisa itu, saudara. Ya, aku mau cintai dirimu, aku mau cintai kekuranganmu. Dulu pacarnya mungkin mulus-mulus, sekarang mentang-mentang sudah ada yang punya, udah gak mau perawatan, aku nggak mau cinta kamu lagi. Wah, kan gitu tuh biasanya. Nggak bisa gitu, saudara. Cinta yang sejati itu selalu akan menjadi lengkap, bahkan kita sampai kita mencintai apa yang dianggap menjijikan. Kekurangan-kekurangan pasangan kita, kekurangan-kekurangan orang yang kita kasihi, orang-orang yang mungkin ada di luar sana, kita belajar untuk mencintai mereka dengan segala kekurangannya. Waktu kita punya cinta pada level teologi salib ini, saudara, maka sorga melihat kita punya cinta yang lengkap. Karena seperti itulah cinta yang ditunjukkan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika dia melihat semua orang yang menghujat dia, yang menusuk dia, yang mencambuk dia, yang menganiaya dia, yang mengejek-ejek dan meludahi dia. Di dalam ketika dia tergantung di atas kayu salib yang tinggi dan melihat orang-orang yang mencerca menganiaya dia ada di bawahnya, dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini cinta level teologi salib. Amin. Saudara mau punya cinta seperti itu? Saya mau. Saya berharap kita semua mau. Tapi harganya mahal. Amin. Siap mencintai yang gak tampan? Gak mau, Pak. Gak mau. Nanti saya malu bawa di arisan. Ya, kan gitu tuh cewek-cewek biasanya kalau pilih calon suami kan. Kenapa kamu pilih cowok itu? Ya lumayan lah, kalau kumpul dengan teman-teman bisa dibawa lah, nggak malu-maluin. Ya nggak malu dibawa arisan gitu. Kalau suaminya nggak tampan, malu dibawa gitu. Udah kamu di rumah aja gitu. Suami yang lain ganteng-ganteng, suaminya nggak ganteng gitu. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Ya, setia, amin. Setia, ya. Kalau Tuhan sudah tunjukin itu orangnya, sudah maju saja, nggak usah ragu, amin. Anak-anak muda terutama yang sudah berkeluarga ini, suami istri, wah, jangan lihat, aduh Pak Indah sudah luka-luka, malas deh sudah. Nggak mau dicintai lagi, nggak boleh. Justru saat itulah cinta itu terbukti, saudara. Saat pasangan kita mengalami kelemahan, sakit, disitulah cinta itu teruji. Itu sebab di janji nikah dikatakan gitu. Makanya nanti nih yang mau anak-anak muda yang mau menikah nanti siap-siap. Ya, biasanya kalau di konseling pranikah salah satu pertanyaan saya gini. Nah, siap enggak kalau nanti pasanganmu ini, tentu kita tidak menginginkannya, tiba-tiba dia cacat, tidak bisa lagi menolong engkau. Kalau dia laki-laki mungkin tidak bisa mencari nafkah lagi. Kalau dia perempuan mungkin dia tidak bisa memuaskan kamu lagi. Siap enggak? Nah, jadi mencintai itu bukan kemuliaannya saja. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau. Kamu cari aku karena roti saja. Gak bisa seperti itu. Kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Bukan mau cari roti. Bukan mau cari mujizat. Bukan mau cari kesembuhan. Cinta dan percaya yang sejati itu selalu dimulai dengan cinta dan percaya kepada salib Kristus. Itu teologi salib. Amin. Itu sebabnya salib itu apa? Kebodohan bagi siapa? Yang binasa. Tapi bagi kita itu kekuatan Allah. Oke, saya lanjut. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tadi kan ayat 1 sampai 3. Mari kita baca lagi, ayo. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau saudara coba cermati dan coba pikir pakai logika saudara, ini menarik sekali saudara. Dia tidak tampan, lalu ditunjukkan dia tidak tampan gara-gara kamu. Dia tidak tampan gara-gara kamu gitu.
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan sehingga kita tidak mau menginginkan dia. Ternyata dikasih tahu, kamu sampai tidak mau inginkan dia, itu karena kejahatanmu ditanggung olehnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tetapi bukan sampai situ saja. Bukan sampai dia cuma mau tanggung jadi tidak tampan karena engkau. Tapi dia kasih tahu, karena ketidaktampanannya, karena luka-luka yang ada pada tubuhnya, karena bilur-bilur yang ada pada tubuhnya, engkau sembuh. Ini teologi salib. Amin. Luar biasa bukan? Cinta Kristus bagi kita, saudara, mempelainya. Itu sebabnya ayat ini dikutip juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, perhatikan kalimat itu, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dia menjadi tidak tampan, dia merelakan dirinya penuh dengan bilur-bilur, penuh dengan luka-luka, supaya kita yang sudah mati terhadap dosa, karena kita percaya kepadanya mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Jadi ada tujuan dia menjadi tidak tampan, ada tujuan dia diremukkan karena kita, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Saat ini saudara lagi cukup tren istilah healing. Saya melihat beberapa media sosial ada TikTok gitu ya. Dia lagi jalan gitu, entah ada simpang jalan Solo lalu kemana gitu, coy lagi healing coy gitu, atau guys lagi healing guys gitu. Mau healing, dia mungkin mau pergi wisata ke air terjun atau kemana atau pulkam ya. Jadi istilahnya sekarang tuh lagi mau healing gitu. Itu lagi cukup tren istilah itu, saudara. Saya mau healing nih, artinya mungkin bisa diterjemahkan mau pulang kampung ketemu orang tua, atau mau pergi wisata, atau mau pergi me time gitu. Dia mau healing gitu. Nah, orang itu cari healing dengan berbagai cara, saudara. Cari kesembuhan dengan berbagai cara. Gue mau healing nih dengan nge-mall gitu. Gue mau healing dengan pergi ke alam gitu. Dan saya mau kasih tahu bahwa hanya bilur-bilur Tuhan Yesus yang bisa healing kita secara sempurna. Maksudnya apa, Pak? Saya mau kasih tahu ini dulu. Stres, masalah, penyakit terbesar manusia bukanlah soal penyakit fisik, tetapi dosa. Stresmu yang paling berat itu bukan stres karena pekerjaan. Stresmu yang paling berat itu bukan karena stres kamu belum dapat kerja. Stres yang paling berat bukan karena engkau tidak punya uang. Tapi saya mau kasih tahu, stres yang paling berat sebenarnya adalah ketika engkau belum bisa mengalahkan dosa. Karena dosa itu akan membawa engkau kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan ajarkan dosa hanya bisa dihealing oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Itu teologi salib. Amin. Sebesar apapun masalah hidup kita. Saya tahu kita punya banyak masalah. Saya juga punya banyak masalah, saudara. Jangan saudara pikir pendeta tidak punya masalah. Kita semua punya banyak masalah. Tekanan pekerjaan, tekanan tugas-tugas yang ada pada kita, itu sering membuat stres, masalah. Seringkali karena banyaknya tugas yang saya harus kerjakan, saya juga seperti stres juga. Bukan seperti stres, memang stres, saudara. Ada tekanan-tekanan tugas, deadline-deadline yang harus selesai. Dan itu membuat saya perlu healing. Tetapi kemudian firman Tuhan ingatkan saya, yang terbesar dari semua masalahmu itu adalah apakah engkau bisa mengalahkan dagingmu, dosamu itu. Dan ketika saya melihat pada salib Kristus, pada bilur-bilur Tuhan Yesus, saya diingatkan kembali bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah terbesar kita, stres terbesar kita, penyakit terbesar kita, selain bilur-bilur Tuhan Yesus. Amin. Karena bilur-bilur itu melepaskan kita dari kebinasaan. Karena ketidaktampanannya, karena ia diremukkan karena kita, maka kita menjadi
diselamatkan. Kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi menarik sekali untuk kita pikirkan, saudara. Mari lihat statement ini. Di next lagi. Luka atau bilur dosa kita ini, saudara, luka dosa kita ini, dosa itu seperti luka juga. Luka atau bilur dosa kita ini dalam tanda kutip hanya bisa disembuhkan oleh bilur-bilurnya yang tidak berdosa. Itu teologi salib. Amin. Selama ini kita tahu luka disembuhkan dengan obat kimia, obat herbal, benar nggak? Luka disembuhkan dengan obat. Mana ada luka disembuhkan dengan luka? Mana ada bilur disembuhkan dengan bilur? Dosa adalah luka di dalam tubuh manusia. Dosa adalah masalah terbesar, bilur terbesar dalam kehidupan manusia, yang mencapik-capik, yang merobek-robek gambar Allah di dalam diri manusia. Itu dosa. Tetapi luka, bilur yang merobek gambar Allah itu diselesaikan oleh luka atau bilur Yesus, gambar Allah yang tidak berdosa. Amin. Itu teologi salib. Kalau teologi kesehatan, luka disembuhkan dengan obat. Teologi salib, luka disembuhkan dengan luka atau bilur Yesus yang tidak berdosa. Sampai di sini saudara bisa melihat bahwa cinta kita kepada sang mempelai pria sangat erat kaitannya dengan bilur dan luka dari Tuhan Yesus. Ini teologi salib. Jadi ada dua kesimpulannya. Yang pertama tadi, kita tidak bisa mencintai dengan benar kalau kita tidak mencintai tubuh Kristus yang terluka. Kita tidak bisa mencintai dengan benar sampai kita mencintai bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan yang kedua, teologi salib yang kedua, bilur-bilur atau luka dosa kita hanya bisa disembuhkan oleh bilur atau luka dari Kristus yang tidak berdosa. Saudara dapat sesuatu sampai sini, amin? Saudara belajar sesuatu, amin?